Halo sahabat rajut, selamat datang di channel saya, Rajutan Wita. Apa yang sahabat rajut pikirkan saat melihat tas rajut ini? Saya sendiri tidak menyangka kombinasi dari dua motif granny square ini jadi sebuah tas yang super cantik. Bagi saya ini bukan hanya sekedar tas, tapi juga sebuah karya seni. Sahabat rajut ingin membuatnya juga. Nah, di video tutorial ini saya akan ajarkan step by step bagaimana cara membuatnya. Kalau sahabat rajut sudah like, share, komen, dan subscribe, yuk kita mulai merajut. Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan ya. Untuk benangnya di sini saya menggunakan benang polycherry. Kita siapkan dua warna. Saya pakai warna krem dan biru dongker. Kita siapkan masing-masing satu gulung penuh ya. Lalu untuk hakpennya kita gunakan ukuran 3/0. Selain itu siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan beberapa buah penanda. Untuk membuat tasnya, pertama yang kita lakukan adalah membuat granny square dengan dua motif seperti ini. Untuk granny square yang motif bunga seperti ini, sahabat rajut bisa cek video tutorialnya di link yang ini ya. Nah, untuk membuat granny square dengan motif kupu-kupu, sahabat rajut bisa cek tutorialnya di link yang ini. Kita buat masing-masing motif 9 buah. Setelah membuat 9 granny square untuk masing-masing motif, selanjutnya kita tata dulu. Untuk penempatannya seperti ini. Ini yang kupu-kupu yang ada picotnya ini berarti ada di posisi atas ya. Penataannya seperti ini ya. Langkah selanjutnya kita akan gabungkan semua granny-nya. Teknik yang akan kita gunakan adalah teknik slip stitch kiri dan kanan. Ini di sini saya sudah punya contoh yang selesai disambungkan. Oke, ini nanti akan menjadi lembaran tas bagian depan dan ini akan menjadi lembaran tas yang bagian belakang. Sahabat rajut bisa menggabungkan dari bawah ke atas dulu atau dari kiri ke kanan terlebih dahulu. Untuk penggabungannya di sini saya menggunakan benang yang warna biru dongker. Kita ambil dulu dua granny. Kita akan gabungkan sisi yang ini. Diawali dengan simpul dulu. Lalu kita masuk di bagian sudut. Nah, di sini ada dua rantai, 1, 2. Kita masuk di rantai yang kedua ya, karena sisi ini yang akan kita gabungkan. Kita ambil benangnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita ambil granny yang kedua. Kita cari bagian rantainya di sini. Yang ini. Kita buat slip. Kita masuk di satu serat saja, granny square yang kiri, ambil benang, kita buat slip. Ini kita mulai masuk di stitch yang HDC ya. Kita ambil satu serat aja, serat yang belakang, ambil benang, slip. Kita lakukan terus cara yang sama. Kita buat slip stitch, satu kiri, satu kanan,
seperti ini, jangan ada lubang yang terlewat ya. Sudah sampai di bagian ujung, ini rantai yang terakhir. Jadi yang lubang terakhirnya ini yang rantai gitu maksud saya. Oke, nah sampai di sini sudah terpasangkan, sudah digabungkan dua granny. Lanjut kita ambil granny yang ketiga dan granny yang keempat. Cara penggabungannya sama, kita cari rantainya, rantai yang kedua, kita buat selip. Lalu di granny yang keempat, kita cari bagian rantainya juga, masuk di satu serat begini, ambil benang, selip. Sekarang di serat HDC nya kita ambil serat belakang aja. Empat granny sudah disambungkan. Hasilnya masih seperti ini. Kita lanjutkan menggabungkan granny kelima dan keenam. Caranya sama seperti tadi ya, sahabat rajut. Sampai sini 6 granny sudah terpasang. Di akhir ini bagian atas, kita kembali slip stitch ke samping ini, samping kiri. Nah, di sini kita sudah bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, selanjutnya kita akan gabungkan 3 granny yang berikutnya. Caranya sama seperti yang ini tadi ya, tapi kita kerjakan di sisi yang ini. Saya sudah selesai menyambungkan ke 9 granny-nya, tapi hanya untuk sisi ini dari bawah ke atas. Selanjutnya kita akan menjahit yang bagian yang masih terbuka ini. Dari kiri ke kanan, caranya sama. Kita buat simpul dulu. Kita mulai dari granny yang di sebelah kiri. Kita cari rantainya. Kalau sudah, kita masuk di granny yang sebelah kanan. Kita cari juga sudut rantainya. Kita buat slip stitch di granny yang kiri. Lalu slip stitch lagi di granny yang kanan. Sudah di bagian pertemuan ya, ini masuk di bagian rantai dulu yang terakhir untuk granny-nya.
Nah, ini kita sudah bertemu dengan yang jahitan naik. Kita buat 1 kali slip stitch di sini, di tengah-tengahnya, di tengah-tengah jahitan. Masukkan hakpen, kita buat slip. Terus kita baru ke sini, lubang rantai granny yang berikutnya. Lalu di stitch HDC kita lanjutkan membuat slip stitch kiri dan slip stitch kanan. Sudah bertemu dengan pertemuan jahitan lagi, kita buat slip stitch di bagian jahitannya, lalu lanjut membuat slip stitch kiri dan slip stitch kanan untuk menyambungkan granny-nya. Bagian ini sudah, kita lakukan cara yang sama untuk bagian yang ini. Nah, kalau semua bagian sudah terjahit seperti ini, kita tinggal rapikan sisa benangnya di bagian belakang. Kita menggunakan bantuan jarum kristik. Kita selip-selipkan. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Ini untuk bagian sisi baik dan ini untuk sisi buruknya. Berarti sekarang kita punya 2 panel, sahabat rajut. Ini bisa jadi panel depan dan yang satu lagi ini untuk panel bagian belakangnya. Penempatannya seperti ini. Nanti kita akan gabungkan 3 sisi ya. Jadi ini kiri, bawah, dan kanan. Jadi nanti yang terbuka hanya dari bagian atasnya saja. Cara menyambungkannya kita pakai teknik yang sama dengan ini tadi, slip stitch kiri dan slip stitch kanan. Oke, di sini saya sudah selesai menyambungkan untuk panel depan dan belakangnya. Hasilnya seperti ini, sahabat rajut. Oke, langkah selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Kita menggunakan benang yang warna biru untuk list atasnya. Kita mulai dari salah satu sisi. Jadi untuk yang bagian pertemuannya ini juga kita isi dengan 1 SC ya. Kita pasang penanda. Lalu kita buat 1 SC di masing-masing lubang. Oke, sudah selesai membuat SC 1 putaran. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi sekarang kita sudah bertemu dengan penanda di stitch pertama. Kita tanpa slip stitch
langsung buat SC lagi di sini, di stitch pertamanya. Nah, kita buat satu SC di masing-masing lubang ini. Kita buat total ada 5 baris SC. Selesai membuat 5 baris SC kelilingnya, terakhir di sini kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita potong benangnya dan rapikan. Oke, sampai di sini badan tasnya sudah jadi. Langkah selanjutnya kita akan membuat bagian strapnya. Untuk strapnya akan kita buat dengan teknik thermal stitch seperti ini. Nanti kita buat 2 buah, sisi kiri dan kanan, dengan benang yang warna krem ya. Cara membuatnya seperti ini. Kita awali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Lalu kita buat sejumlah rantai sesuai panjang yang diinginkan. Di sini saya akan membuat sebanyak 200 rantai. Saya sudah selesai membuat 200 rantai. Langkah selanjutnya, di sini kita buat 1 rantai tambahan, lalu kita buat SC di bagian back bump. Nah, kita masuk di serat belakang rantai. Oke, hasilnya seperti ini. Di bagian atas dan di bagian bawah sama-sama membentuk serat rantainya. Kita lanjutkan hingga ujung rantai ya. Saya sudah selesai mengisi semua rantainya dengan SC. Ini adalah baris yang pertama untuk strapnya. Untuk baris kedua strapnya kita akan kerjakan dengan tusuk SC back loop only. Caranya, kita buat dulu 1 rantai, lalu kita balik rajutannya. Nah, di bagian sini kita kan ada 2 serat. Kita masuk di 1 serat saja yang bagian belakang. Ambil benang, 2 serat kita jadikan 1. Nah, kita buat 1 SC back loop only di masing-masing lubang. Caranya seperti ini.
Baris yang kedua selesai, hasilnya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang ketiga untuk strapnya. Kita buat dulu satu rantai, balik. Nah, sekarang kita masukkan hakpennya di satu serat belakang dan satu serat yang timbul di bagian bawahnya ini. Ambil benang, dua serat kita jadikan satu. Lagi di lubang berikutnya masuk di satu serat belakang dan satu serat yang ada di bawahnya. Jadi kita masukkan hakpen di dua serat seperti ini ya. Ambil benang, dua serat kita jadikan satu. Kita lakukan terus cara yang sama. Baris yang ketiga sudah selesai, hasilnya seperti ini. Ini untuk yang sisi depan dan untuk sisi belakangnya terlihat seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan baris yang keempat. Dari sini kita buat dulu satu rantai, balik. Nah, untuk baris yang keempat ini adalah baris yang terakhir karena saya rasa untuk lebar strapnya ini sudah cukup. Jadi untuk baris keempat ini cara kerjanya kita masuk di dua serat SC yang seperti ini dan juga satu serat yang timbul yang ada di bawah di bagian belakang. Kita ambil benang, dua serat jadikan satu. Nah, jadi seperti ini cara mengerjakannya untuk baris yang keempat. Kita masukkan hakpen di tiga serat seperti ini. Kita lanjutkan hingga ujung ya. Baris keempat untuk strapnya sudah jadi, hasilnya seperti ini. Jadi di bagian depan dan belakang itu sudah sama-sama rata, lurus, nggak ada yang serat timbulnya seperti tadi ya. Terakhir di sini kita bisa kunci dengan satu rantai, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, berarti sampai di sini badan tas dan kedua strapnya sudah jadi. Untuk strapnya ini panjangnya kurang lebih di 80 cm ya. Selanjutnya kita akan gabungkan strapnya ke badan tas. Teknik yang saya gunakan untuk menggabungkan strap ke badan tasnya adalah tusuk single crochet. Jadi di sini nanti kita akan buat dua baris SC dengan benang warna krem. Nah, untuk strapnya ini saya akan posisikan mengarah ke dalam di bagian sisi samping ya. Jadi kurang lebih nanti posisinya seperti ini. Kita akan buat SC keliling menggunakan benang warna krem. Kita mulainya dari sebelum strapnya. Kita bisa mulai dari salah satu stitch yang ada di sini. Ini adalah stitch pertama, kita pasang penanda. Sudah sampai di bagian sisi samping. Nah, ini strapnya kita posisikan dulu. Kita masuk di lubang SC dan di strapnya.
Sudah sampai di sisi yang satunya lagi. Ini kita pasangkan juga strapnya. Sudah bertemu dengan penanda, kita lanjut membuat satu baris lagi SC kelilingnya. Sudah selesai membuat dua baris SC kelilingnya dengan benang yang warna krem. Terakhir di sini kita sudah bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, sekarang strap kita sudah selesai terpasang ke badan tasnya. Nah, kenapa ini saya bikin dua helaian yang berbeda gini? Supaya strapnya ini bisa kita adjust panjang pendeknya, sahabat rajut. Nah, saya pengen bikin simpul untuk bagian strapnya ini. Misalkan kita bikin pita gitu. Gini ya, jadi nanti kita tinggal rapihin aja. Pengen panjang pitanya seberapa, jadi ini nanti kalau misal dipakai di bahu berarti ini nanti pitanya semakin besar. Terus kalau pengen dibikin tasnya model sling bag berarti ini pitanya yang kecil aja gitu. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas dari Granny Square yang cantik dan imut ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.